Riana meletakkan gagang telepon dengan hela napas berat. Berulang-ulang ia mencoba menghubungi Aileen dengan menggunakan telepon kantor, sebab nomor telepon pribadinya telah diblokir. Aileen seolah sedang menutup hati dan menghukum semua orang dengan membentangkan jarak sejauh mungkin. Padahal hubungan mereka sudah mulai membaik beberapa tahun belakangan ini. Perhatian Riana akhirnya teralihkan pada Galih yang datang dari arah depan dengan langkah terburu-buru. Raut wajahnya terlihat cukup panik. "Alfian masih ada di dalam, kan?" tanya Galih, menunjuk ke arah pintu ruangan sang bos. "Ada. Dr. Vero juga masih ada di dalam," jawab Riana. "Memangnya ada apa? Kenapa kamu terlihat panik?" "Tadi orang rumah menghubungiku. Katanya Boy demam tinggi." Jawaban Galih membuat kelopak mata Riana membulat. Turut merasa khawatir terhadap sang keponakan. "Benarkah? Tadi aku juga mencoba menghubungi Aileen menggunakan telepon kantor, tapi dia tidak jawab. Nomor pribadiku juga diblokir. Jangan khawatir. Kita semua tahu seperti apa Aileen. Aku yakin dia tidak benar-benar marah, hanya saja mungkin butuh waktu untuk mendinginkan hatinya. Lagi pula bukan hal mudah untuk bisa menerima ini." Riana mengangguk paham. "Ya, kamu benar. Kalau aku yang ada di posisinya, mungkin aku juga akan marah dan mungkin melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kita doakan saja semuanya cepat membaik." Tanpa mengulur waktu, Galih segera menuju ruangan sang bos. Alfian masih mengobrol dengan Dr. Vero ketika Galih memasuki ruangannya. "Ada apa?" tanya Alfian saat melihat sang asisten datang dengan tergesa-gesa. "Barusan Dina menghubungiku, katanya kamu tidak jawab panggilannya." "Dina menghubungiku? Memangnya ada apa?" Tadi ponsel milik Alfian memang berdering beberapa kali. Namun, ia abaikan begitu saja dan karena sedang membicarakan hal serius dengan Dr. Vero. Katanya Boy demam tinggi dan dia terus menanyakan papanya. Mendengar kabar itu, tentu saja Alfian panik bukan kepalang. Boy memiliki riwayat demam tinggi dan kejang. Balita kecil itu sudah beberapa kali mengalaminya, bahkan beberapa bulan lalu sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit akibat kejang. Boy demam. Sejak kapan? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ia hampir berteriak. Antara frustrasi dan marah. Galih sudah menebak reaksi sang bos akan seperti ini. Alfian akan menjadi makhluk paling posesif di dunia jika sudah menyangkut anak dan istrinya. Aku tidak sempat menanyakan itu karena Dina terburu-buru menutup panggilan. Sebisa mungkin Alfian menekan amarah. Kemudian tanpa pikir panjang langsung melangkah meninggalkan ruangan. Meninggalkan Galih dan juga Dr. Vero di sana. Ada kecanggungan yang tercipta di antara keduanya. Dr. Vero langsung menunduk ketika tatapan Galih mengarah padanya. "Ver, Alfian baik-baik saja, kan?" Vero memberanikan diri menatap lelaki di hadapannya. Ia tampak gugup. "Kamu tahu kan, pasien kanker tidak boleh stres." Galih dapat memahami kemana arah pembicaraan sang dokter. Namun, keadaan sekarang sedang tidak kondusif bagi Alfian. Ia memporsir tenaga dan pikiran untuk bekerja, sementara masalah di rumah datang silih berganti. "Aku mengerti. Aku akan bicara dengan Alfian supaya dia mau menjalani pengobatan di Jerman. Bukan hanya itu, kamu harus bicara dengan Aileen. Alfian tidak akan mau memberitahu Aileen tentang kondisinya sekarang." Galih terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sebab sebelumnya Alfian sudah meminta agar semuanya ditutupi dari Aileen. Kurang lebih 30 menit, Alfian sudah tiba di rumah. Ia langsung menuju kamar putranya. Begitu memasuki kamar, tampak Boy sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya tampak pucat dengan mata sembab. Sepertinya habis menangis dalam waktu yang cukup lama. Dina yang sedang menemani langsung menoleh.
Sayang, itu papanya sudah datang. Bujuk wanita itu. Boy menyibak selimut dan melirik ke arah pintu. Matanya yang sembab dan sayu seketika memancar penuh bahagia. Beberapa hari tak bertemu dengan papa membuatnya begitu sedih. "Papa," panggil bocah mungil itu. Kedatangan sang papa pun ia sambut dengan pelukan. Melepas rindu yang membuncah di hati. Alfian pun memeluk, mencium dan memeriksa beberapa bagian tubuh putranya. Demam Boy kali ini cukup tinggi dan itu membuatnya merasa khawatir. "Hei, jagoan papa," bisiknya lembut, lalu melirik Dina. "Mamanya kemana?" "Di dapur, Tuan. Sedang membuat bubur. Sejak pagi, Boy menolak makan." "Oh, baiklah. Kamu boleh istirahat dulu," ucap Alfian. "Biar saya yang urus Boy." "Baik, Tuan." Begitu Dina keluar dari ruangan, Alfian membawa Boy ke pangkuannya. "Papa dari mana aja?" "Boy kaliin papa tapi papa nggak pulang-pulang," lirihnya dalam pelukan sang papa. Suaranya terdengar tersendat-sendat karena bercampur sisa isak tangis. "Papa kan kerja, Nak." "Maafin papa, iya. Boy mau ikut papa kerja aja." "Iya, Nak. Nanti kalau sembuh boleh ikut papa ke kantor." Alfian kembali mendekap tubuh mungil itu. Mengusap punggungnya berulang-ulang dan menciumi puncak kepala. Tak lama berselang, Aileen memasuki kamar itu dengan membawa semangkuk bubur untuk putranya. Selama beberapa detik wanita itu terdiam di ambang pintu. Tampak terkejut melihat sang suami berada di kamar. Keduanya pun saling tatap. Namun, kemudian Aileen memalingkan pandangan ke arah lain. "Sayang, makan buburnya dulu, ya," ujuk Aileen. Boy yang masih berada di pangkuan sang papa itu refleks menggelengkan kepala. Kemudian menyembunyikan wajah di dada papanya. Demam tinggi membuatnya kehilangan selera makan. Apalagi beberapa hari ini ditinggal pergi sang papa. "Nggak mau. Makan dulu, Nak." "Bagaimana mau sembuh kalau belum makan?" sekali lagi, Aileen membujuk lembut. "Nggak mau. Nanti biar aku yang bujuk untuk makan," ucap Alfian sambil membelai punggung putranya. "Demamnya lumayan tinggi. Kamu sudah hubungi dokter?" "Sudah. Tadi dokternya datang dan kasih resep obat," jawab Aileen. "Sudah ditebus. Sudah sama Pak Yo." Alfian mengangguk pelan. Terdiam sejenak sambil memandangi wajah sang istri yang memucat. Selain itu, tubuhnya sedikit lebih kurus dari biasanya. "Kamu kelihatan sangat lelah, istirahat saja dulu. Biar aku yang urus Boy." Aileen memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan genangan cairan bening yang melingkupi bola matanya. Ada rasa sakit yang diam-diam menyusup ke hati. Semakin ia membenci, Alfian justru semakin menunjukkan perhatian dan kelembutan. "Aku baik-baik saja. Sudah periksa ke dokter kandungan?" "Belum." Aileen menjawab ketus. Berusaha untuk tidak bersitatap dengan sang suami. Sebab takut akan luluh dengan segala perhatian lelaki itu. Bagaimanapun juga, Aileen belum puas membalas sakit hatinya. Meskipun cinta dan kerinduan untuk sang suami terasa meluap-luap. Bahkan beberapa hari ini ia kesulitan untuk tidur di malam hari, sebab tidak terbiasa tidur tanpa sosok Alfian di sisinya. "Mau aku temani?" Kali ini ada belayan lembut di puncak kepala sang istri. Aileen hampir saja takluk. Sentuhan Alfian seolah mampu menghangatkan hatinya yang beku. Ada perang antara logika dan perasaan yang berkecamuk. "Tidak usah, aku akan ke dokter sendiri." "Baiklah, sayang." Lagi, panggilan sayang itu terasa mengikis hati Aileen yang membatu. "Kamu tidak mual atau pusing, kan? Bukan urusan kamu." Bukannya marah, Alfian malah tersenyum mendengar nada ketus sang istri.
Seolah kemarahan dan sikap dingin Aileen tak mempengaruhi sedikitpun kasih yang ia miliki untuk wanita itu. "Jangan gitu, sayang. Nanti Boy dengar." Alfian berbisik pelan ke telinga Aileen. Setidaknya, mereka harus terlihat baik-baik saja di hadapan Boy. Meskipun hubungan keduanya sedang renggang. Aileen memalingkan wajah, namun beberapa detik kemudian ia merasakan tangan Alfian membelai perutnya yang masih rata. Sangat lembut. Pagi harinya. Perlahan Aileen membuka mata saat merasakan beban berat menindih perutnya. Wanita itu melirik ke samping. Hampir saja ia terlonjak saat mendapati Alfian berada tepat di sisinya dalam posisi yang sangat dekat. Ia pandangi dalam-dalam wajah sang suami. Wajah yang selalu memberinya kedamaian. Namun, beberapa detik kemudian sesuatu menarik perhatian Aileen hingga membuat matanya tak berkedip. Wajah Alfian tampak sangat pucat, selain itu ada lebam merah di rahang sebelah kanan. "Kenapa ada lebam di sini?" Tangannya terulur untuk menyentuh lebam merah itu. Menggerakkan ujung jemarinya di sana. Sentuhan kecil itu pun membuat Alfian membuka mata dan menatap sang istri. "Pagi, sayang," sapanya, lalu membenamkan ciuman di kening. Aileen seketika tersadar. Bangkit dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Alfian tertawa kecil melihat tingkah istrinya pagi ini. Kemudian menyambar ponsel dan melakukan panggilan. "Tunda keberangkatan hari ini, Boy sedang tidak enak badan dan aku tidak bisa meninggalkannya," pinta Alfian. "Baiklah. Tapi bagaimana keadaan Boy sekarang? Apa sudah membaik?" Demamnya sudah turun. Sekarang dia masih tidur." Sambil sesekali menciumi puncak kepala si kecil. "Baiklah, aku akan minta Riana untuk mengatur ulang jadwalnya." Tawa ceria Boy memenuhi ruang keluarga siang itu. Sejak seminggu ditinggal papanya, ia tidak pernah terlihat seceria sekarang. Kini ia dan sang papa sedang bermain perang robot-robotan. Sejak tadi Alfian berperan sebagai tokoh monster mengerikan dan Boy menjadi penyelamat umat manusia. Keduanya tampak sangat menikmati kebersamaan itu. "Papa kalah," seru Boy, penuh semangat. Mengarahkan tembakan ke arah dada robot monster di genggaman papanya. Suara tembakan menggema di ruangan itu. "Ya, padahal monsternya juga mau menang," protes Alfian menyembunyikan tawa. "Nggak boleh, Papa. Monster jahat nggak boleh menang. Nanti manusianya dimakan semua." Tawa Alfian menggema. Melanjutkan permainan dengan menyambar beberapa mobil-mobilan koleksi Boy. Sekarang mereka akan main perang dengan mobil tank. Saat akan menyiapkan beberapa armadanya, Boy menatap papanya. Senyum yang mengembang di bibirnya pun sirna saat itu juga. "Kenapa hidung papa bedalah lagi?" Tangan Alfian langsung menyentuh hidung. Benar, ada cairan merah menempel di ujung jarinya. Kan monster papa abis kalah perang sama Boy. Makanya hidungnya papa berdarah. Alfian melirik ke segala arah demi memastikan tidak ada yang melihat. "Stttt. Ini rahasia kita, jangan bilang siapa-siapa kalau papa kalah dan hidungnya berdarah." "Iya, Pak," jawab Boy dengan polosnya. "Tunggu sebentar, papa ke kamar mandi dulu." Tanpa disadari Alfian, Aileen yang sedang menyiapkan makan siang, sejak tadi mendengar pembicaraannya dengan Boy. Ia menoleh ke arah ruang tengah. Di sana, Alfian tampak menutupi hidung dengan jari. Pandangan Aileen mengikuti langkah sang suami yang sedang menuju kamar mandi. "Mas Alfian mimisan lagi. Ada apa dengannya?" gumam Aileen dalam hati. Pikiran buruk mulai memenuhi kepala. Mungkinkah Alfian sedang sakit? Tidak. Tidak mungkin. Aileen berusaha menepis pikiran buruk. Tiba-tiba teringat di masa kecil, ia juga sering mengalami hidung berdarah setelah dipukul Bu Nana.
Bahkan ia pernah mengalami mimisan parah setelah semalaman tidur di gudang dan menghirup debu. Namun, setelah kejadian itu semuanya baik-baik saja. Hingga beberapa menit berlalu. Alfian sudah keluar dari kamar mandi. Boy pun sudah duduk manis di kursi, namun sejak tadi menolak untuk makan. "Sini, sama papa saja makannya." Alfian meraih piring dari tangan Aileen dan duduk di samping putranya. Aileen memandangi wajah sang suami yang sedikit pucat sambil memperhatikan setiap gerak-geriknya. "Papa kenapa yang disuapin hidungnya Boy?" protes Boy sambil menggosok hidungnya. Alfian baru tersadar. "Waduh, maaf, nak. Papanya nggak lihat." Alfian tersenyum, lalu meraih segelas berisi air putih, namun pandangannya yang memburam membuat tangannya meleset. Bahkan menumpahkan air putih di meja. "Dek." Aileen merasakan tubuhnya meremang. Menatap suaminya penuh selidik. Aileen berdiri meninggalkan tempat duduknya, mengambil kain dan membersihkan meja bekas tumpahan air. Matanya sesekali memperhatikan Alfian yang sedang memijat kepala. Pikiran Aileen pun menerawang jauh. Sejak kemarin ia mendapati sesuatu yang berbeda dari suaminya. Mulai dari wajah pucat, lebam merah di rahang sebelah kanan dan juga mimisan beberapa kali. Sejauh ini sudah 3 kali ia tahu Alfian mengeluarkan darah melalui hidung. 1 kali di apartemen, dan 2 kali merupakan laporan dari Boy. "Kamu sakit, Mas?" tanya Aileen. Alfian terdiam. Bentuk perhatian kecil dari Aileen itu saja mampu membuat hatinya menghangat. Sejak Aileen menciptakan jarak, ini adalah pertama kali ia menanyakan keadaan suaminya. Alfian mengangkat kepala demi menatap sang istri. Namun, semua memburam dalam pandangannya. "Tidak. Memangnya kenapa?" balasnya, berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Setidaknya ia tidak boleh terlihat seperti orang sakit di hadapan sang istri. "Kamu agak pucat." "Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit pusing. Belakangan ini aku agak capek karena banyak pekerjaan, belum jadwal keluar kota yang harus ditunda." Masih ada senyum tipis menghiasi wajahnya yang rupawan. "Oh." Aileen menatap penuh selidik, ada kesan bahwa Alfian sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, ia tak ingin menggali lebih jauh, sebab sebuah kebohongan seringkali ditutupi dengan kebohongan lain. "Boy, makannya sama mama dulu, ya. Papa mau ke atas sebentar, bajunya papa basah," ucap Alfian, sambil menunjukkan ke mejanya yang basah. "Iya, Papa." Alfian pun berdiri meninggalkan tempat duduknya. "Sayang, tolong suapin Boy sebentar, aku mau ganti baju dulu." Tanpa kata Aileen mengangguk, lalu duduk di samping si kecil Boy menggantikan Alfian. Pandangannya mengikuti langkah sang suami yang sedang berjalan membelakanginya. "Sayang, boleh mama tanya sesuatu?" "Apa, Ma?" tanya Boy sambil membuka mulut saat Aileen mulai menyuapkan makanan. Boy berapa kali lihat hidung papa berdarah. Anak lelaki itu terdiam sebentar sambil memutar bola matanya. Memikirkan sudah berapa kali melihat sang papa berdarah. 3 jari kecilnya lantas terangkat ke udara, tepat di hadapan sang mama. "Tapi papa bilang ini rahasia, Ma," jawab Boy dengan polosnya. "Iya, sayang. Mama akan jaga rahasia Boy. Tadi Boy abis tembak dada monstelnya papa, Ma. Papa kalah main pelang-pelangan sama Boy, makanya hidung papa bedalah." Ia berceloteh penuh rasa bangga akan kehebatannya mengalahkan sang papa. Sudut bibir Aileen terangkat tipis. Ia belai puncak kepala putranya penuh cinta. "Iya, sayang. Boy memang jagoan. Sekarang makan lagi, yuk."